Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi baru di bab 5, yaitu tentang historiografi Indonesia. Kita tahu historiografi adalah penulisan sejarah. Indonesia pertama kali memasuki zaman sejarah pada masa ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan. Hal ini menandai nantinya masuknya era sejarah di Indonesia. Dan nanti pada materi kali ini, historiografi Indonesia itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah historiografi itu pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua adalah historiografi pada masa kerajaan Islam. Nanti kita akan lihat apa saja yang membedakan zaman Hindu-Buddha dan zaman kerajaan Islam. Jadi supaya Anda lebih paham tentang materi ini, silahkan simak penjelasan video berikut ini. Materi di bab 5, historiografi Indonesia. Pada materi bab ini, kamu harus juga memahami bahwa jenis historiografi di Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah historiografi tradisional dan yang kedua adalah historiografi kolonial dan modern. Inilah gabungan keduanya yang menghasilkan yang disebut dengan historiografi Indonesia. Sekarang kita lihat historiografi tradisional dulu. Historiografi tradisional ini terbagi lagi atas dua nantinya. Yang pertama itu ada historiografi Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua nanti ada pada masa Islam. Sekarang kita bahas yang pertama pada masa Hindu-Buddha. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah itu semenjak ditemukannya prasasti Yupa di tepian Sungai Mahakam di Kalimantan. Hal ini menandakan sebagai awal tonggak masa aksara di Indonesia. Jadi ini menandakan bahwa kita memasuki masa aksara atau mengenal tulisan. Pada masa ini, penulisan sejarah itu masih sangat tergolong terbatas. Kenapa? Karena pada masa kerajaan Hindu-Buddha, hanya golongan Brahmana atau pemuka agama sajalah yang boleh mengenal atau belajar aksara. Sedangkan masyarakat pada umumnya tidak mengenal yang namanya aksara. Pada masa Hindu-Buddha, nantinya ada beberapa prasasti yang ditemukan yang mengisahkan tentang kebesaran raja. Jadi biasanya atau pada umumnya, prasasti yang ditemukan pada masa Hindu-Buddha itu selalu mengisahkan tentang kebesaran raja yang pernah berkuasa pada saat itu. Berikut kita lihat ada beberapa prasasti kerajaan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu adalah prasasti Yupa yang tadi setelah saya sampaikan itu berada di Kalimantan Timur. Prasasti Yupa itu ditemukan berupa 7 buah Yupa menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Jadi ini adalah prasasti yang menandakan berakhirnya masa praksara di Indonesia. Yang kedua adalah ada prasasti dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Salah satu yang terkenal dari prasasti Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciareteun. Prasasti ini merupakan prasasti berupa telapak kaki raja yang bertuliskan di sana, inilah bekas kaki yang mulia Purnawarman. Perlu kamu tahu, Purnawarman adalah salah satu raja paling terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Dan di sana memang bisa kamu lihat di gambar, dalam prasasti atau batu tersebut terdapat 2 buah telapak kaki. Dan hal ini dituliskan bahwa katanya kaki itu adalah kaki dari Raja Purnawarman. Sekarang kita lihat dari kerajaan lain. Yang ketiga adalah dari Kerajaan Sriwijaya. Sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di negeri ini, Kerajaan Sriwijaya tentunya memiliki banyak peninggalan. Beberapa peninggalan prasastinya adalah prasasti Kedukan Bukit yang isinya adalah tentang perjalanan Dapuntahiang untuk menaklukkan beberapa wilayah. Jadi setiap kegiatan raja bisa kamu lihat dalam prasasti itu dituliskan dalam setiap prasasti. Yang keempat adalah prasasti Mataram Lama atau Mataram Kuno. Di antaranya adalah yang terkenal prasasti Canggal yang berisikan pendirian sebuah lingga atas perintah daripada Raja Sanjaya.
Ada lagi Prasasti Mantiasi atau Prasasti Kedu berisi nama-nama Raja Mataram yang memimpin Mataram sebelum Raja Balitung. Jadi rata-rata peninggalan daripada prasasti itu menceritakan tentang raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Sekarang kita lihat juga beberapa kitab peninggalan yang pernah ditulis pada masa Hindu-Buddha. Sebagai masyarakat yang terpengaruh oleh ajaran Hindu-Buddha, tentu mereka menuliskan beberapa kitab yang terkenal pada masa kejayaannya di Indonesia. Pada masa zaman Mataram kuno, ada beberapa karya sastranya yang terkenal adalah Ramayana dan kitab Bharatayuda. Itu adalah kitab yang terkenal dari kerajaan Mataram kuno. Sedangkan dari zaman Kediri atau kerajaan Kediri, di mana kerajaan ini mengisahkan tentang kitab yang berjudul Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis atau dikarang oleh Empu Kanwa. Sedangkan zaman Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar pada masanya, Majapahit menuliskan beberapa kitab sebenarnya. Di sini bisa kita lihat Kitab Negara Kertagama karya daripada Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan daripada Empu Tantular. Jadi kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang sangat melegenda pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kita lihat berikut ada bahan-bahan yang digunakan pada masa Hindu-Buddha untuk mewariskan budayanya. Jadi tentu ada bahan yang digunakan untuk mewariskan tadi budaya ataupun tulisan tersebut. Yang pertama adalah batu atau yang dikenal dengan prasasti yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua bisa melalui yang namanya logam mulia. Logam mulia itu bisa berupa emas, bisa berupa perak. Yang ketiga adalah daun lontar, daun palem yang dikeringkan lalu kemudian ditorehkan dengan pisau. Itulah yang disebut dengan daun lontar. Yang selanjutnya ada palem nipah, ditulis dengan tinta hitam memakai pena ataupun kuas. Yang selanjutnya ada kulit pohon, bagian yang dipakai adalah kulit bagian dalam pohon alim. Jadi tidak bagian luarnya melainkan bagian daripada kulit pohon bagian dalam. Yang selanjutnya ada bambu dan kertas. Yang terakhir adalah beluang, alat tulis dari kulit kayu murbe. Jadi ini semua adalah alat-alat yang digunakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha untuk menuliskan atau mewariskan hasil-hasil kebudayaannya. Sekarang kita lihat pada masa kerajaan Islam setelah berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha, ada beberapa corak historiografi kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang kita lihat beberapa coraknya adalah, yang pertama itu berkurangnya sifat istana sentris. Memang salah satu ciri daripada corak kehidupan pada masa Hindu-Buddha itu adalah bersifat istana sentris atau menceritakan tentang kerajaan atau tentang raja. Sedangkan di zaman Islam, sifat-sifat demikian sudah mulai berkurang. Agama Islam juga kamu tahu tidak mengenal yang namanya sistem pengkastaan, sehingga semua manusia itu mempunyai kesempatan hak dan kesempatan yang sama, baik untuk belajar dan yang lain-lain. Jadi tidak seperti yang tadi hanya kaum bangsawan ataupun kaum Brahmana, sedangkan di sini hampir seluruh masyarakat boleh belajar. Yang kedua adalah tidak hanya menceritakan perjalanan raja-raja, tapi juga sudah mulai menceritakan tentang bagaimana tokoh-tokoh penyebar agama di Pulau Jawa, seperti yang kita kenal itu misalnya adalah Wali Songo. Nanti diceritakan bagaimana misalnya Sunan Ampel ataupun Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru negeri. Jadi itu adalah dua corak daripada historiografi zaman Islam di Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana karya sastra pada masa Islam. Ada banyak sebenarnya karya sastra pada masa Islam, tapi di sini ada dua yang paling terkenal. Yang pertama adalah babat dan hikayat. Apa itu babat, Sir? Jadi, babat itu biasanya menceritakan tentang raja-raja. Jadi mengisahkan tentang raja-raja dalam suatu kerajaan. Contoh babat yang pernah ada dalam masa kerajaan Islam di Indonesia adalah babat Tanah Jawi atau babat Tanah Jawa. Tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan raja. Jadi di sana dikenalkan silsilah ataupun raja-raja Jawa untuk memperkuat kedudukan raja. Yang kedua adalah hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama Melayu dalam bentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah.
biasanya ini di Tanah Melayu ataupun di Riau ini ada istilah Hikayat Hang Tua. Yang kedua ada Hikayat Raja-Raja Pasai atau Hikayat Amir Hamzah. Jadi hikayat ini adalah cerita maupun undang-undang ataupun silsilah di dalamnya. Menceritakan seseorang boleh juga, menceritakan raja-raja boleh juga. Jadi itu dia ada dua karya sastra pada masa kerajaan Islam yang dijadikan sebagai historiografi. Jadi itu dia tadi materi kita tentang materi di bab 5 tentang dua jenis historiografi Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan ada dua historiografi di Indonesia, yaitu tentang historiografi zaman kerajaan Hindu-Buddha dan zaman kerajaan Islam. Jadi sekianlah yang dapat Sir Donald sampaikan. Semoga materi ini menambah ilmu pengetahuan Ananda sekalian. Jadi sekian yang dapat Sir Donald sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.